Aku penakut banget. Jadi waktu pertama kali aku ngambil judul ini juga aku waktu reading aja tuh aku belum berani baca full. Jadi kayak aku cuma ngikut-ngikut aja, aku kayak dalam hati, aduh aku nggak berani nih, aku takut nggak bisa tidur nih pulang gitu kan. Kalau game juga sama, penakut juga? Enggak, aku lebih takut sama zombie. Dia lagi sakit banget. Sempat. Jadi jadi kalau misalnya sebelum take nih, setannya nih di ujung pakai handuk minum teh hangat. Jangan takut ya, dia bilang gitu. Jangan takut ya. Iya kak, kenapa kak? Iya nih ada yang deket ke kamu, dia bilang gitu. Siapa? Gue mikir gitu, seneng nih, gue udah seneng banget nih. Oh, ada cowok nih deketin gue, mikirnya gitu kan. Terus gitu ternyata kayak ada yang deketin kamu, dia bilang gitu kan. Soalnya kenapa dia deketin kamu? Karena wujudnya sama kayak kamu. Ya. Oh wow. Kebakaran hebat terjadi di rumah kos-kosan, tepatnya di Jalan Kamboja nomor 108. Hingga saat ini api masih belum bisa dipadamkan. Kebakaran! Citra, kita harus keluar dari sini, Citra! Kalau kamu mau, silakan. Brosurnya itu bener, Bu. Ini yang paling penting. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada cast dari film Perjanjian Setan, ada Kalista Arum dan Geminas Titi. Tepuk tangan lu dong. Ada pada penghuni kos yang dihantui. Aduh, stres. Iya nggak sih, itu kos-kosan kan, bener kan? Iya, kos-kosan, Kamar kosan kalau di trailer kan. Jadi siapa yang bisa menjelaskan ada apa dengan Perjanjian Setan dan kamar kos? Kamu yang rasain, Kal. Oh ya, Kamu yang baik. jelaskan. Ada apa ya? Sebenarnya awalnya sih nggak ada apa-apa, ya cuman masuk ke kos biasa, cuman agak aneh kosnya emang. Awalnya biasa saja. Awalnya biasa aja, cuman emang dari awal tuh agak aneh karena masa bayar seikhlasnya. Gimana coba nyari kosan Kayak bayar zaman seikhlasnya? sekarang nggak mungkin kan? Nggak harusnya. mungkin. Gak mau sih kalau gue seikhlasnya. Karena kejujurannya gak begitu. Udah ada kamar mandi dalam, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya benar-benar. Jadi dari situlah mulai tuh ada teror-teror ya seperti biasa lah. Seperti setan pada umumnya aja gitu. Jadi teror dimulai dari kamar kos itu. Ya benar, dari kamar kos itu. Terus teman-teman di sana kok agak aneh gitu, aku ngerasanya gitu sih. Yang aneh teman-temannya atau pemilik kosnya? Teman-temannya dan Pemilik kos ya, kosnya. semuanya sih Semuanya. sebenarnya. Pokoknya orang di dalam situ aneh aja. Tapi kalian berdua sama-sama penghuni kos atau cuman Kalista aja? Sama. Kita Penghuni roommate. Oh enggak deng, enggak roommate tapi kayak satu kosan aja. Cuman aku kayak, karakter aku kan Dianti ini ceritanya dia yang udah lebih lama ngekos di sini. Dia ini pendatang baru. Dia teman aku satu-satunya lah di kos itu. Oke, berarti game ini sebagai Dianti. Oke, seperti apa sih Dianti ini sebagai penghuni lama di kos-kosan itu? Dianti itu pokoknya dia sebenarnya anaknya sangat keras, ambisi, bucin mentok, bucin total. Oh, berarti ada pasangannya nih. Iya, dibutakan oleh cinta lah ya. Cegil. Toxic, aku Wah, negatif. Jangan sekarang semua. Aku negatif, salam kenal. Big L, misalnya gitu apa sih kalau apa? Beneran, tapi kayak mungkin satu-satunya hal positif dari seorang Dianti, dia setia aja sih. Cuman itu doang. Iya. Tapi setianya udah menjurus ke gila gitu ya. Ya gimana ya? Obses dong jadinya. Iya, Obses. Kan zaman sekarang happening banget gak sih Kak? Kayak yang cegil-cegil itu. Ya kan? Toxic. Sudah mulai dinormalisasi, guys. Cegil-cegil. Negatif ya, gak boleh ya. Gitu. Oke, kalau dari Kalista Apa tuh? sebagai siapa? Aku sebagai Kartini. Karakter aku atau karakter Kartini di film ini tuh sebenarnya cewek yang masih lugu, polos, baru pertama kali dari desa pindah ke Jakarta. Terus dia anaknya sebenarnya ya udah go with the flow aja, a bit fighter. Terus dia sedikit nggak bucin sih sebenarnya ya, cuman lovey-dovey aja sih. Tapi agak sedikit bucin lah, lo kan dari kota ke Jakarta. Buat sekali ketemu sama pacar aku yang Iya. udah
si bela-belain. Bela-belain. Berkedok ini kuliah. Berkedok kuliah aslinya. Masih ada nggak sih di luar sana yang kayak gitu? Pastilah. Kartini rasakan itu Kartini, kamu ke Jakarta demi. Jadi moralnya adalah jangan pernah pindah kota demi Jangan adek ya, nggak boleh ya adek ya. Nah, apa yang akhirnya bikin Kartini mau ngekos di kosan yang bayar kelasnya itu kan udah dari awal aja udah mencurigakan. Karena Kartini tuh sebenarnya di desanya dia tuh bukan orang kaya kan. Terus dia juga pindah ke situ karena beasiswa juga. Jadi ya udah uangnya pas-pasan mau gimana gitu. Ya udahlah mumpung bayar seikhlasnya, why not. Oh, soalnya si cowoknya tuh ngajakin tinggal bareng. Nah, si Kartini tuh kayak aduh enggak deh gitu. Kayaknya enggak dulu deh, dia tuh takut gitu. Oh, coba kalau anak zaman sekarang. Tengok ya, aku buka dikit itu. Hey. Dibacain. Astagfirullahaladzim. Terus nggak bareng aja. Gimana ya gitu. Tapi aku takut sendiri sih. Sosok getar dulu kan. Gimana ya? Sosok getar dulu. Uang pas-pasan itu jadi alasan. Uang aku pas-pasan. Iya, aku pas-pasan. Ini dari sumbernya langsung ya guys. Enggak. Bercanda. Tapi ini horor yang seperti apa? Kalau perjanjian apakah thriller, gore? Kalau gore sih kita nggak gore lah ya. Cuman emang bener-bener teror aja. Teror sama ada sedikit romance-nya gitu. Iya, Gitu. Dan apakah ini ada hubungannya dengan mungkin santet kan perjanjian setan apa mungkin pesugihan Jadi gitu hubungan kan? dengan perjanjian tersebut. Jadi ada ya pokoknya film ini deskripsi judulnya lah kayak Perjanjian itu lebih kayak kan kalau orang sudah apa ya memiliki hubungan dengan makhluk-makhluk seperti itu membuat perjanjian pasti akan ada tumbalnya kan. Iya betul. Gitu. Jadi ada sedikit-sedikit bumbu tumbal lah di sini gitu. Iya, itu ya bilangnya tumbal tuh. Tumbal. Kata kunci tumbal lock ya. Oke. Kalau Dianti ini apakah dia antagonis kah atau emang cuman karakter negatif aja? Boleh di-review gak sih? Aduh. Yang punya lagi keluar lagi deh. Boleh kali. Boleh dikit ya, tipis ya. Tipis aja. Sebenarnya Dianti itu awalnya baik, dia baik. Cuman karena satu dan lain hal membuat dia akhirnya ngeflip. Gitu. Jadi ada alasan kenapa tiba-tiba dia bisa ngeflip. Nah, alasannya cukup kuat. Gitu. Untuk Kartini ini emang dia selugu dan nggak tahu apa-apa itu kah? Mungkin kan biasanya ada karakter yang dia udah dihantuin aja masih nggak sadar kalau dia tuh dia selugu dan nggak tahu apa-apa itu yang pastinya dia bukan aku ya. Kalau aku udah pasti ngibrit kan dari kosan itu. Kalau dia tuh masih yang kayak nggak apa-apa lah gitu sampai ya at the end of the day gitu. Mungkin karena perantau juga kali ya, belum ngerti apa-apa, terus lingkungan baru, jadi dia pikir wah ini suatu keberuntungan nih bisa dapat tempat tinggal yang oke, bayar seikhlasnya gitu kan. Dikiranya orangnya welcome, dikiranya. Emang awalnya semuanya welcome. Welcome to the jungle. nggak ada yang janggal seawalnya. Tawa dia. Nah, kalau buat kalian nih horor film horor perdana kah atau sebelumnya udah? Aku perdana juga. Aku horor perdana. Aku perdana. Gimana rasanya perdana? Deg-degan. Iya. Sama lagi deg-degan. Deg-degan terus kayak ternyata syuting horor tuh begini ya. Kayak beneran syuting yang jamnya tuh kebalik callingannya. Kayak yang biasa kita callingan pagi sampai malam, sekarang tuh kayak bisa callingan siang atau sore sampai pagi. Iya, betul. Karena kan ngejar gelap, maksudnya real lah, real. Kita gak mau. Kalau misalnya syuting biasa drama nih, biasanya kan kita ayo matahari keburu turun. Kalau ini kebalik, ayo matahari udah mau naik. Iya, betul. Ayo nih, udah mau pagi. Iya, pokoknya patokan azan subuh. Iya. Kalau udah azan subuh semuanya Udah. Kayak vampir. Takut matahari. Kalau iya. Kalau buat Kalisa pertama main horor selain tantangan di waktu apa? Tantangan di serem sih. Takut Karena juga. aku sendiri tuh takut banget sama setan kan. Oh, penakut? Aku penakut banget. Jadi waktu pertama kali aku ngambil judul ini juga aku waktu reading aja tuh aku belum berani baca full. Jadi kayak aku cuma ngikut-ngikut aja. Aku kayak dalam hati, aduh aku nggak berani nih. Aku takut nggak bisa tidur nih pulang gitu kan. Terus tantangannya itu lebih capek ya nggak sih? Horor tuh lebih capek karena kayak energinya tuh lebih kekuras gitu. Karena kan kayak harus kayak gitu. Biar harus ada rasa ketakutan beneran gitu ya. Iya, jadi itu sih yang menurut aku bikin capek. Tapi so far it's good.
Kalau game juga sama, penakut juga. Enggak, aku lebih takut sama zombie. Jurik gue temen, bener. Gue kalau ketemu zombie nih Kak di jalan, gue mendingan ketemu setan. Kalau setan tuh masih bisa didoain, masih zombie nggak bisa didoain, coy. Zombie yang ngejar tapi. Iya ada, belum. Coy, jangan coy. Nggak, kalau ngomongin takutnya nggak takut. Tapi kayak mungkin challenge-nya sama seperti Kalista ya, butuh energi yang banyak. Karena dan make up-nya, karena aduh biar di spill nggak sih, tapi kayaknya udah ke spill ya dari poster. Udah. Itu di poster. Iya di poster udah ya, jadi kayak ya karena aku sebagai setannya juga kan, dan full kebakar, jadi tuh apa ya, proses make up-nya tuh lumayan lama. Dan lama untuk banget iya, dan untuk kayak aku bertahan dengan makeup itu, misalkan nih mau take itu tuh lama juga, ya udah jadi kayak kalau basah ya udah basah begini. Nggak bisa main HP, nggak bisa main kasian HP, nggak banget. bisa ngapa-ngapain Kasian gitu. banget. Terus dia tuh bisa make up tuh berapa, kayak 2-3 jam, dan itu pun mulai make upnya jam 3 pagi. Aku tuh bisa tidur kan, kalau aku kan nungguin dia make up aku bisa tidur. Dia nggak bisa, dia kayak 2 jam nungguin di make up, kasihan Dalam banget, hati gue udah cuman subuh-subuh. Gue tuh dalam hati ya Kak, cuman astagfirullahaladzim. Tapi harus tahu juga, inget gak waktu kamu masih jadi setan-setan itu, kamu lagi sakit banget. Oh iya. Sempat. Dia lagi sakit banget. Sempat. Jadi jadi kalau misalnya sebelum take nih, setannya nih di ujung pakai anduk minum teh hangat. Dia mah bukan dapur, dia mah. Ya. Minum teh hangat tuh begini. Setannya masuk angin. Setannya masuk angin. Mohon maaf ya. Setan kan juga punya perasaan ya. Ya Allah. Kasian banget. Iya. Nggak tega tau. Setan demam teh hangat. Kasian banget Kak. Aduh, nggak Gini mau tega. apa? Kak Dianti mau Udah apa? gini. Teh hangat. Aduh anjir. Kebayang sih gimana ini ya Kata orang awkwardnya. tolak angin. Ya Allah gue sikat Iya semua lagi itu. kesian. Bener. Iya, kayak Tapi gitu. apa terjadi saat itu? Masuk angin kaget kah fisiknya apa gimana? Kayaknya ngedrop aja ya, karena kan baru pertama kali syuting yang Balik jalan ya? kebalik, terus kayak adegannya tuh sebenarnya adegannya dibilang gore juga enggak, cuman menggunakan energi yang banyak gitu. Oke. Dia udah pasti nangis-nangis, teriak-teriak, dikejar-kejar. Aku yang ngejar-ngejarnya. Nangis sih kalau enggak, cuma kayak Ada loh. aku udah nangis ya? Ada dong. Lupa kali. Tapi ke bawah nih. Jangan di-spill dulu. Iya. Maaf ya, syutingnya udah lama banget kok. Ya gitulah intinya Kak. Tapi kalau misalkan buat gini berapa lama tadi makeup akhirnya semuanya? Total nih. Selesai. Let's say dari bersih sampai selesai itu 3 jam. 3 jam. Itu benar nggak bisa tidur, merem tuh nggak boleh tuh. Merem boleh, Oh, cuman kayak nggak bisa karena kan dia kebakar tuh basah ya. Kan yang basah gitu. basah kan? Bau lagi. Iya, maksudnya kayak Dipakein bauan beneran. Enggak, maksudnya bau apa ya? Aku nggak tahu. pakai Oh. gelatin Kak. Iya. Jadi kayak Baunya ada tuh bau-bau kayak- amis. Cuman maksudnya karena basah, gue tuh nggak bisa pakai yang apa sih yang kayak ketutup tuh nggak bisa karena nanti pasti nempel, copot gitu. Jadi harus bisa bertahan. Mungkin itu juga kali masuk angin ya karena basah kan. Oh. Terus kayak malam-malam nggak bisa ditutup gitu. Jadi kayak lumayan gitu sih. Nah kalau dari 3 jam itu pernah ada 1 hari pagi makeup biasa, abis itu lanjut makeup setan, hantu. Abis itu ada 1 scene balik lagi ke makeup biasa. Capek banget. Itu gue di lokasi, pokoknya udah kelar makeup hantu, gue bersihinnya aja tuh kayak 2 jam sendiri, terus gue mandi dulu kan, harus dimandi. Tuh mereka nunggu tuh nggak tahu berapa jam, intinya gue baru di make upin lagi normal biasa. Capeknya kebayang kan. Gila. Itu soalnya bikin make up aja 2 jam, bersihinnya sendiri juga 2 jam. Iya. Jadi kayak Lama lagi kubisnya. Terus udah gitu adegannya itu yang makeup normalnya dibasahin hujan-hujanan. Wah, udah Gimana nggak ngedrop saya kan? sakit sih. basah ketemu basah. Iya. Actingnya males. Oh betul, gitu. Tapi yang kejadian waktu itu apa? Cuman masuk angin aja atau Kalau mistisnya sih ada ya, tipis-tipis. Jadi waktu itu aku udah di make up ini, jadi kayak hantu gitu kan. Udahlah, karena aku tahu diri kan, aku basah dan bau, aku duduk di luar. Gak enak lah sama Kalista kan, di dalam kan. Kasian banget tuh. Aduh ya dia Allah. mengasingkan diri, Gue duduk di teras Dia luar. tahu dia bau. Aku tahu aku bau teman-teman. Oh, pada ada yang lebih. Enggak, aku tiap acting sama mereka dia kayak
kasihan aku kasihan sama Kalista. Jadi kayak jangan gue jangan duduk di sini, gue duduk di luar aja gitu kan. Udah tuh Kak, aku nunggu di luar kan malam-malam, ya mau pagi lah itu, kayak udah tengah malam, aku lagi duduk aja, kayak aku mencoba untuk tidur. Aku lagi duduk gini, terus kayak anjir kok kayak mual banget gitu ya rasanya ya. Kayak mual banget, pusing banget. Kenapa nih? Padahal udah gak sakit nih, udah sembuh. Bukan asam lambung juga? Bukan, udah makan. Makan bakso tuh ingat. Makanannya masih ingat ya? Udah kan tuh kayak, ih kok ini banget ya, kayak enak banget mual ya. Terus udah kan akhirnya bangun kan, coba ditegapin deh, mungkin salah duduk apa gimana kan. Wah ini mual banget nih, gak ketolong nih gitu kan. Sampai akhirnya kelihatan tuh agak pucet lah intinya. Terus ada satu orang makeup artist namanya Kak Dayak nih, inget banget si Kak Dayak tuh bilang, kenapa Dek? Dia bilang gitu. Terus itu kayak, gak tahu Kak, mual banget Kak. Terus dia cuma ngeliatin doang. Terus dia ngeliatin ke arah pohon tuh. Terus itu kayak, wah. Bete sih gue jadi lu. Gue gak bete sih, gue cuma kayak, ada apa sih Bang? gue cuma kayak, asik nih, gue udah mikir gitu kan. Dia ngeliatin ke pohon, terus dia bilang gini, jangan takut ya, dia bilang gitu. Jangan takut ya. Iya Kak, kenapa Kak? Iya nih, ada yang deket ke kamu, dia bilang gitu. Siapa? Gue mikir, aku. seneng nih, gue udah seneng banget nih. Ada cowok nih deketin gue, mikirnya gitu kan. Terus gitu, ternyata kayak ada yang deketin kamu, dia bilang gitu kan. Soalnya kenapa dia deketin kamu? Karena wujudnya sama kayak kamu. Ya. Oh wow. Dikira temen. Iya, dikira temen. Temen lo Dia mau say hi kayak bro gitu. Waduh. Ini enak banget. Ingat gak sih Kal yang waktu si siapa Alia datang itu loh? Alia. Aisyah Akila kakak. Oh iya, kamu di luar ya, aku di mobil. Iya, benar. Yang kalau kamu lagi mau take, terus aku duduk di samping kamu udah begini. Iya. Udah kayak gitu bentukannya. Aku ternyata itu kamu nggak cerita. Ya karena kalau aku cerita di situ, kau takut. Iya sih, bener. Iya, dia kan penakut. Iya sih, benar juga. Ada nggak? Kan penakut, ada nggak? Mungkin karena aku penakut, jadi nggak ada. Oh, enggak. Jadi kayak aku nggak, I rather to like stay away. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang udah pada ngomongin kayak ada ini nih, aku mendingin aku nggak mau tahu. Nggak mau tahu, ya gitu sih. Jadi aku kayak nggak peduli aja. Gitu. Aku sengaja nggak, maksudnya biar orang-orang nggak tahu karena nanti heboh atau apa kan malas ya makin lama lagi atau gimana. Aduh jangan. Akhirnya aku cuma ngomong, gimana Kak, lu bisa jampe-jampe nggak? Gue cuma gitu doang. Tolonglah, gue cuma syuting doang. Iya. Tolong. Aduh lucu banget. Udah akhirnya doain tuh kan dari punggung diginiin nih, set gitu kan, set gitu, mental daging gue. Saat syuting sama komika nih. Lagi dong daging punggungnya. Ditancap lagi sama dia. Patah banget. Daripada setan nempel. Udah kayak gak apa-apa dah. Set keluar tuh. Guys, kita ganti sundel bolong nih ya. Setannya punggungnya bolong. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba dipatah. Tapi ada efek ya, jadi nggak mual. Jadi nggak mual seketika. Jadi kayak beneran ternyata gue ditempelin gitu. Udah langsung fresh gue di situ syuting. Gitu udah bisa gue jadi setan. Berarti di backupin kayak gitu baru pertama kali juga dong pengalaman? Baru pertama kali. Itu kan udah dikasih tau dari awal dong, dari udah. tawarin. Dan itu yang bikin langsung mau deh nih gue begini. Iya, kayak maksudnya pertama kali main film horor jadi setannya, kenapa tidak? Ya kan? Pas udah ngejalanin nyesel nih gue gitu nggak? Enggak juga sih, kayak pas ngejalanin kayak seru juga jadi setan ternyata ya gitu. Walaupun sampai begini-begini kita. Walaupun sampai gitu ya. Tapi gak apa, seru. Nah, kalau kalian nggak ada pengalaman horor pas kalau syuting di set yang sendirian gitu gimana? Oh, aku tidak pernah mau sendiri. Jadi aku tuh bisa sebelum take aja nih ngeliat mereka ini aku udah kayak nggak mau saudaranya kan Pak Farid kan. Aku kayak Pak Farid tolongin satu orang temenin aku kan misalnya aku mau lari ke sana nih. Nah di sana tuh kan ada ruangan kosong gitu. Nah aku nggak mau ruangan itu kosong. Jadi pokoknya kalau aku udah lari ke sana itu udah ada orang. Aku mau kayak gitu. Pokoknya orang ngumpet, aku nggak mau sendiri. Dimanapun itu, set apapun itu aku nggak akan pernah sendiri. Dan nggak pernah tiba-tiba ada di momen sendirian. Nggak boleh, nggak mau. Pasti aku sebelum take aku udah lihat dulu nih. Aku jadi latihan dulu kan. Dari sini kemana? Dari sini kamu ke ruangan itu ya. Oh ya udah oke. Aku jalan ke ruangan itu. Pak Farid ini nggak ada orang. Aku minta tolong siapapun itu tolong taruh orang di sini. Tapi gimana nurunin ketakutannya sebagai seorang penakut akhirnya? Aku sih biarin aja takut.
Soalnya kan biar actingnya natural. Bener sih ya, Aku bernatural. biarin Plus aja point. Iya, aku biasanya sebelumnya aku udah lemes duluan kaki itu kayak udah tahu mau dikejar nih, aduh. Udah kepikiran duluan. Iya, tapi kan pernah nggak sih ngerasain kalau bahkan bukan dikejar setan ya, misalnya dikejar main kejar-kejaran aja tuh kita masih deg-degan. Iya kan? Iya, ngerti. Nah, jadi tuh aku biarin aja rasa itu comes naturally gitu loh. Dan pas adegan gitu dikejar-kejar, berarti takutnya beneran dong. Ya, Rasanya. ya half of it beneran sih sebenarnya. Karena kan maksudnya kalau mungkin gaming yang di make upin kan oke tahu lah itu teman, tapi kalau Ada yang mungkin lain dia, kan, ya takut sih, apalagi ada yang kayang-kayang. Gitu. Iya, iya. Itu Wah, serem sih. Gila Serem, kayak serem. main Pandora rasanya. Nggak boleh Kayak main kayak main escape room rasanya. Deg-degannya. Tapi Kalista ini ya, kapok nggak main horor? Enggak dong, aku sekarang lagi syuting horor. Enggak sih, maksudnya nggak kapok, cuman Apa horor tuh nagih selalu seru. akhirnya jadi ketagihan? Iya. Itu ngebantu buat ini nggak sih, jadi biar nggak jadi takut gitu? Enggak sih, lama-lama? enggak juga. Aku Tetap sampai jadi teman sekarang penakut. Tetap takut. Cuman menurut aku serunya horor tuh apa ya? Always the cast and the crew sih kalau aku ya. Karena Iya, benar-benar. Iya kan, Benar-benar, kalau benar. misalnya bayang nggak syuting horor tapi cast sama krunya nggak enak. Iya. Mual pasti tiap Udah hari. capek, Iya, udah capek. emosional. Untungnya ya kru tuh lucu-lucu loh. Iya, makanya. Iya, benar. Kemudian di lokasi syuting di lokasi horor malah Badut lucu-lucu banget. ya. Iya, bener-bener Lucu banget badut. orang-orang itu, ya ampun. Jadi tuh kayak menambah energi dan mood kita gitu loh kalau bisa. Kalau gaming ini nggak? Apa? Kapok nggak? Horor. Enggak. Gue suka banget, Kak. Kayak maksudnya gue suka banget nonton film horor ya. Oh iya, sesuka itu? Suka banget. Terus maksudnya kan kalau nonton tuh kayak masih suka gitu kan. Iya. Karena gue udah ada di Tahu, industri ini iya. ngejalanin kayak paling di belakang situ ada kru. Iya, sumpah. Iya banget. Nggak baca. Pak. Iya, jadi gue makin iya, kayak jam sekiranya kayak gitu aja sekarang udah nggak gini. Udah kayak, Udah nonton nggak nutupin muka dulu dari awal ke terakhir ya? Ya lagi. Tapi kalau abis ini banyak yang nawarin buat jadi hantu lagi gimana? Kan biasanya kalau orang lihat, bagus nih acting jadi hantu. Ya nggak apa-apa, Kak, rezeki. Betul. Polos banget. Betul. Berarti nggak kapok ya? Apa bakalan lagi gitu? Akhirnya kayak mau nyoba lagi deh. Enggak sih, mau nyoba lagi sih bener. Kayak pengen nyoba lagi karena kayak euforianya itu seru gitu loh, Kak, jadi setan tuh. Iya. Sumpah. Kayak ini. Coba cek kodam dulu deh. Abisnya kodam lo setan. Jangan yang kemarin nemenin lagi jadi Makanya ngikut. Dia kayak cobalah aku yang gantian Iya. gitu. Mau nggak? Akhirnya, masuk. Jangan dong. Jangan. Ntar judulnya berubah. Coy. Canda, coy. Tapi selama syuting kalian gimana suasana seseru ini kah atau Seru banget. Kita dapat kru yang seru, terus kita dapat sutradara yang baik banget. Baik banget, Pak Farid. Pak Farid tuh baik banget. Perhatian banget sama kenyamanan kita Iya. gitu. Dan very appreciate. Ya. Kayak misalnya kita kayak habis take apa nih, terus habis itu kayak dia tuh pasti bakalan kayak good, bagus. Iya. Jadi kita tuh kayak Yes. kayak kita tuh Kita makin ngerasa kayak kita berhasil lah gitu di layar tancap itu kan. afirmasinya bagus positif terus ya? Iya, jadi tuh kayak kita tuh walaupun misalnya kalau kita pun salah, ngoreksinya tuh nggak yang kayak di HT terus kayak semua orang dengar kayak enggak kamu harus gini, enggak, dia tuh samperin bener-bener ke set terus kayak kamu boleh nggak nanti abis ini gini. Oh, Jadi kayak kita tuh juga nggak jadi down gitu loh karena Nggak kayak pressure. dikoreksi di HT depan semua orang dan langsung gitu-gitu. pesona gitu ya dia Iya, di depan pesona. orang-orangnya. Jadi nyaman pol deh pokoknya. Nyaman Pol. Apalagi ada Kak TJ kan di sini. Wah, apalagi. Aduh, Itu sobatku itu. Kak TJ. Kenapa ya Kak TJ kok nggak ikut ya? Tapi dia di trailer kan baru kelihatan serius banget yang mau serem ya, tapi di lokasi Mana ada serius dia. Dia sempat kan. Dia lagi jadi setan, aku jadi lagi setan. Ya kan? dua setan ngobrol Udah setan nih. Udah kayak kita harus membelah diri kita lah menjauh-jauh supaya nggak bercanda gitu kan. Karena nih lagi serius nih, lagi serem. kayak supaya nggak bercanda. Iya. Tapi gue gabut bang. Gue samperin dikit kan. Kak TJ, ngapain? Dia selalu dengerin headset, pakai headset terus dia kayak bener-bener gitu banget. Dia lagi cari emosi. Kayak Kak TJ lagi ngapain? Lagi dengerin lagu. Dia udah ngomongnya udah pakai karakter. Udah karakter Bu Asih kan dia. Lagi dengerin lagu, dia ngomong gitu kan. Lagu apa Kak TJ? Terus dia kayak cuma ngasih lihat, oh ini buat dapetin karakternya? Iya. Oh,
jadi dengerin lagu? Iya. Terus kayak, oh iya, coba lihat Kak gitu. Nanya mulu lu. Keluar aslinya. Padahal udah berusaha untuk stay in character. Kayak Ujung-ujungnya keluar gak kuat. Ujung-ujungnya dia juga nanya, minum apaan lo? Teh tawar hangat ke TJ, gak kuat gue. Gue juga minta satu dah. Jadi serunya tuh adalah setan-setan di lokasi kita tuh pecinta teh anget. Jadi kayak kalau lagi nunggu tuh semuanya kayak santai dulu, Aduh, bro. lucu. Kebayang. Chill dulu, bro. Satu-satu menjajan minum teh hangat semua. Wes, setan mabok nih. Ada masuk angin. Chill banget, Allah, chill. ya, TJ mantep sih. Iya, aku senang banget. Sekali dia best. Kalau Kalista lebih capek fisik apa emosional di film ini? Dua-duanya sih. Kalau fisik kan mungkin gara-gara yang jam terbalik itu ya. Capeknya tuh di situ. Terus pastinya biru-biru. Aku tuh nggak tahu kenapa tiap syuting tuh udah pasti bakal ada lebam-lebam karena iya, kan ini- pasti ada jatuh-jatuh kan. Ini efek syuting yang lain ya? Ini syuting yang sekarang, yang baru. Cuman ini kemarin juga separah itu sampai kayak kaki. Terus kayak kalau mentally malah menurut aku lebih capek fisiknya karena mentalnya tuh aku happy banget di project ini. Aneh ya dia. Dikejar-kejar happy loh. Enggak sih sama Ngeflip kan susah nggak sih itu dia? Maksudnya kalau misalkan di luar take kan ketawa ketiwi, bercanda-bercanda, begitu masuk dia jadi setan. Menurut aku dia itu yang membantu sih. Untuk iya? nggak tahu ya kalau aku sih ya, kalau aku kayak sebelum take semakin aku santai, semakin aku relax, itu aku bakalan do it better daripada aku sebelum take tuh udah tegang sendiri gitu loh. Aku sih kalau aku sih gitu. Nggak tahu kalau kamu? Aku apaan ya? Ya pokoknya kalau udah mau take nih, biasanya kalau udah ke set baru take a moment. Nah, iya baru Kalau di base camp tuh kayak jangan Let go. Iya, let go. Kalau nggak nanti bakal stres. iya benar. Gitu. Capek mentalnya. Berarti kan ada momen kayak KTJ gitu nggak yang sendirian dulu gitu? Ada, aku ada. Pasti, Oh, pasti pasti. ada. Aku ada. Iya. Dan itu buat ngebantu juga buat mungkin ketakutannya, ngehantuinnya. Aku kalau aku benar nangis. Kalau mau nangis aku harus sendiri dulu. Harus sendiri, nggak boleh kayak ngobrol, nggak bisa. Karena buyar. Sama kalau pas lagi jadi setan tuh kayak lebih enak sendiri. Jadi kalau misalkan udah full set nih, udah didandanin, misalkan standby dari sana, aku maunya di sana sendiri. Gitu. Kayak biar merasakan kehadiran temennya yang satu lagi itu. Iya, tapi Gak sama gitu dong, jangan gitu dong. sama kru sama Pak Farid gak boleh sendiri gue. Temenin gitu. Iya, takut tiba-tiba gitu kan. Oke, Gemi keren bagus. Wah, nggak berubah nih gitu terus ya. Udah, oke Gemi, cut. Masih gini. Seru banget lagi. Coy. Tapi referensi dari mana kalau jadi hantu? Nggak tahu kan? Kalau untuk karakter Dianti aku nggak pakai referensi sih, karena hantunya bukan hantu yang kayak gitu nggak. Jadi hantunya tetap Dianti. Jadi versi Dianti jadi hantu aja gitu. Jadi aku cuma ngebedain cara dia ngomong ketika dia masih hidup sama pas udah jadi hantu aja gitu. Nggak ada kayang-kayang gitu berarti? Akunya nggak ada, tapi aku di sling. Oh, Iya, terbang doang terbang. lebih mending diseling apa kayang kalau boleh milih? Diseling juga sakit kan katanya. Adrenalinnya bang, nggak kuat gue geli banget. Iya, banget. Malah harus tahan geli sambil buka serem gimana kayak wih gitu. Padahal dalam hati pengen gitu. Gue tuh kalau naik roller coaster gitu paling nggak kuat gue. Iya, perut Pengen Iya, pengen kayak tapi harus buka serem jadi kayak untung kameranya dari jauh ya, jadi nggak kelihatan. asli aja kayak Allah geli amat ini perut ya. Ada ini nggak scene yang kalian take berulang-ulang ya kayak susah banget dapetnya nih? Apa ya? Kalau nggak diceritain nggak apa, cuman ada apa nggak? Mungkin yang pas jadi hantu pas ditakut-takutin, diterorin. Lebih mungkin yang pas seling itu kali, karena kan Iya, itu kan last day juga nggak sih? iya itu last day. Jadi kenapa? Jadi dari terbang itu harus landingnya tuh pas di dia. Iya. Dan sedangkan kan kalau misalnya terbang pakai sling kan ditarik kan, jadi pasti goyang-goyang di atas. Jadi kayak landingnya tuh harusnya sih susah banget buat sama. Cuman dia keturunan Spider-Man kebetulan, jadi dia tuh langsung jago banget. Bagus punya Jadi tangannya, nggak selama bagus. itu cuman kayak 2 kali take udah langsung gitu. Nggak tahu ya gue mutant kan. Iya, Udah mau keluar nih. Udah mau keluar nih. Ya, kemarin bukan make up itu beneran kali. Coy. Oke. Sekarang closing apa nih? Kira-kira film Perjanjian Setan ini akan seberapa relate sama penonton, dan ketika udah tayang apa experience yang didapat sama penonton? Dari Kalista dulu deh.
Menurut aku relate banget, apalagi aku tuh sering banyak juga dengar orang-orang teman-teman aku yang ngekos tuh pasti ada aja lah yang kena teror, bukan teror sih, maksudnya kayak digangguin. Itu menurut aku udah lumrah banget nggak sih, apalagi di Indonesia ya. Kenapa kamar kos tuh selalu ada? Iya, nggak tahu juga. Pokoknya kayak menurut aku itu udah lumrah banget, makanya relate. Terus experience apa yang akan didapetin menurut aku seru dan teror yang kayak gak terlalu dragging lah. Dia jadi kayak terornya tuh gak yang kayak lama menye-menye gitu loh. Maksudnya kayak pace-nya cepat, jadi kayak seru lah, enjoyable. Kalau misalkan Kaisa pernah ngerasain ngekos dan kosannya horor nggak? Enggak. Oke. Dan mungkin pengen nyobain? Oh no, thank you. Cobain sekali. Enggak deh. Dari Gimi gimana? Kalau dari aku Seberapa ini mungkin? relate, aku bisa bilang relate karena di Indonesia kan banyak ya yang ngekos gitu, dan balik lagi kata Kalista, di setiap tempat kosan tuh rata-rata pasti ada ceritanya. Mau di Jakarta sekalipun itu pasti ada aja gitu. Dan ditambah lagi kan Indonesia itu emang kental dengan mistisnya ya, dari kita nenek moyang kita gitu. Jadi kayak pasti mereka itu kan di sini udah lebih dulu daripada kita mungkin gitu. Terus ditambah lagi relate-nya adalah Cegil sih, balik lagi ya. Halo Cegil gitu. Kapan lagi nggak Cegil jadi setan? Betul gitu. Cegil di luar sana. Ini panutanmu. Jangan dong. Kayak, ini bosnya. Betul. Kayak maksudnya Cegil tuh kayak banyak lah, kayak kita denger di berita misalkan diputusin pacarnya atau ditolak pacarnya. Wanita ini bunuh diri, rela untuk bunuh diri dari apa gitu. Kan banyak banget kan berita-berita kayak gitu kan gitu. Jadi maksudnya relate ke situnya yang dimana mungkin pesannya jangan ya dek ya, jangan ya dek, jangan ya dek ya gitu. Jadi nanti contoh lo ntar lo. Jangan. Sama tadi experience apa yang kira-kira didapat sama? Experience mungkin kita apa ya? Kalau aku pribadi mungkin ngelihat ada horor yang campur romance itu kayaknya agak lumayan jarang ya. Ini ada romansnya berarti. Ada romance ya. Jadi unsurnya tuh kuatnya justru di horor dan romance. Gitu. Terornya tuh ada pasti. Ya namanya horor pasti ada teror. Cuman kayak unsur utamanya tuh sebenarnya romance. Cikal bakalnya dari cinta-cintaan anak remaja. Makanya jangan ya dek ya. Jadi kapan film Perjanjian Setan ini tayang? Tanggal 5 September 2024. Hanya di bioskop. Oke, terima kasih nih buat Kalista dan Gimi udah mampir ke Si Paling Seleb. Dan buat teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Perjanjian Setan tanggal 5 September 2024 di bioskop. Nontonnya di bioskop, jangan direkam-rekam, jangan di video-videoin, jangan di-share, jangan di-spoiler. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Ini gue kayak Gen Z banget gitu. Dan thank you udah nonton konten Si Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya. Dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Sip. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.